Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita kembali berjumpa. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayat 30. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dan berdoa. Kidung Jemaat 158, bait pertama, ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin menghayati kehidupan kami di dalam terang firman-Mu. Di masa Prapaskah ini, kami akan merenungkan diri kami di hadapan Tuhan dan bagaimana kami selayaknya mengembangkan sikap dan pelayanan kasih. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami membaca merenungkan firman-Mu bersama, dan tuntun kami pula untuk menjalankan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30 saya bacakan bagi kita. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan bagi kita. Saya memfokuskan pada ayatnya yang ke-29. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Saudaraku, dalam kehidupan berjemaat ada tri panggilan gereja. Kita diajarkan untuk bersekutu, bersaksi, melayani. Nah, dalam rangka itu kita perlu mengembangkan kesatuan dalam kehidupan jemaat melalui persekutuan di mana orang belajar menerima, memberi. Jadi kita akan cerdas, kita bisa berbagi, kita bisa mengungkapkan, kita bisa menerima, lalu kebahagiaan mengalir. Disitulah persekutuan
perlu kita tingkatkan setiap saat. Kemudian kita juga terpanggil untuk bersaksi. Masing-masing kita itu bertemu dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus. Dia memilih, dia memimpin kita, mengutus kita, dia menyelamatkan kita, dan itu yang bersifat pribadi dapat menjadi kesaksian bagi yang lainnya. Nah, kesaksian ini juga bisa untuk masyarakat bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan merasakan cinta kasih, penyelamatan yang sejati. Kemudian melayani itu lebih kepada kepekaan kita dan kemauan kita sebagai orang percaya untuk empati membantu. Jadi di situ yang perlu diasah. Ketajaman itu. Jadi mengerti betul apa yang dia butuhkan, jalan berpikirnya, lalu kita menolong dia sehingga dia semakin bertumbuh dengan baik. Nah, yang lebih ditekankan dalam pembacaan ini adalah agar orang dapat fokus dan sungguh-sungguh mau berempati. Sehingga panggilan gereja itu memang tidak dipisahkan, tetapi saling menguatkan. Jadi kalau pelayanannya bagus, gitu ya, maka persekutuannya akan mengalir bagus juga, gitu ya. Kesaksiannya juga bagus. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana jemaat, kemudian Epafroditus dan Paulus mengembangkan cara hidup yang empatik seperti itu. Ya tentu tidak memisahkannya juga dengan kesaksian dan persekutuan, ya, seperti saya katakan tadi. Saya akan fokus ke situ, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti Epafroditus? Dia hanya melayani, itu tugasnya. Melayani Paulus ketika dia membutuhkan segala sesuatunya, karena dia ada di penjara di Roma, penjara rumah di Roma. Pasti dia kesulitan. Dan jemaat Filipi mengutus Epafroditus ini. Kecil kelihatannya peran dia. Jadi bagaimana kita mau meningkatkan atau kita mau memahami dari segi empatik hal seperti ini? Saya baca saja ayat 25 dan 27 ya tentang dia. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ya, ini yang saya katakan tadi di Roma, ya, ketika Paulus dalam penjara rumah. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah, dia diutus oleh jemaat. Ini jelas bentuk empati. Karena kan memang kesulitan kalau dia dalam penjara. Segala keperluannya, apalagi Paulus ini menulis surat, gitu ya. Dia tetap melayani jemaat walaupun dia dalam penjara. Ini kan kendalanya besar. Tapi jemaat bisa memahami itu, sehingga yang diperlukan adalah seorang yang bisa melayani. Bukan pemberi nasihat, kan? Atau yang lain. Nah, sehingga cocok. Jadi, tentu jemaat berkorban. Membiayai perjalanan dari Filipi ke Roma dan kehidupannya. Pengorbanan. Jadi selalu di situ letaknya. Kalau orang itu berempati, bukan sudut pandangnya, tapi yang lain. Sehingga yang kita keluarkan adalah pengorbanan.
Kita mengorbankan apa yang menjadi cara berpikir kita diganti dengan cara berpikir yang lain. Atau kondisi Paulus yang memang membutuhkan dana untuk itu. Membutuhkan seorang yang membantu, namanya Epafroditus ini. Itu catatan kita ya, catatan yang pertama yang sangat penting sekali untuk kita bisa mengerti. Lalu catatan yang kedua adalah Epafroditus sendiri, dia hampir mati. Tentu kita tidak mendapatkan cerita banyak tentang itu, tetapi kita bisa memahami bahwa kalau dia membantu sampai ke hal seperti ini, tentu banyak yang dia korbankan. Jadi yang terutama adalah bagaimana Paulus ini dapat menjalankan tugasnya untuk tetap menulis surat, mendampingi umat, jemaat dalam segala kesulitannya. Pengorbanan ini besar sekali. Walaupun tidak diceritakan, tapi bayangan kita adalah karena penjara berbeda dengan situasi sekarang, ada kendala-kendala tertentu yang memang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Dia mungkin juga diperlakukan tidak baik oleh tentara Roma, atau dia dalam perjalanan tidak mudah menghadapi itu semua. Nah, di situ pengorbanan-pengorbanan yang muncul. Nah, saya sebenarnya bergumul juga ya, dan ini akan kita renungkan bagian lain, tapi menjadi berkat juga di balik ini. Paulus itu punya karunia penyembuhan, tapi dalam kisah ini tidak berlaku, atau mujizat penyembuhan itu tidak terjadi. Pertanyaannya, ada apa ini sebenarnya? Mari kita renungkan juga ya, bahwa rupa-rupanya pekerjaan Tuhan itu tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kita, oleh cara kita. Ya. Allah mau bekerja supaya kita benar-benar teruji, ya, dan kita bersedia berkorban. Rupa-rupanya pengorbanan dari Epafroditus ini juga adalah ketika dia memang tidak mendapatkan karya penyembuhan dari Paulus, padahal Paulus punya. Dan itu Tuhan tidak berlakukan terhadap Epafroditus. Mungkin saja orang berharap karena Paulus punya penyembuhan ya, sampai dia pernah orang yang digigit ular itu dia bisa sembuhkan. Nah, ini tidak gitu. Apa yang dipelajari sebenarnya dari kisah ini? Kalau orang itu punya karunia penyembuhan, kalau Tuhan tidak kehendaki juga tidak akan berlaku. Sehingga tidak perlu memaksakan diri. Harus sembuh dia, kalau enggak saya enggak orang yang beriman. Padahal pada waktu tertentu dipakai, waktu lain tidak. Begitu juga Tuhan Yesus, dia menyembuhkan di tempat lain, tetapi di tempat berikutnya juga tidak. Dengan begitu ada yang mau disampaikan di situ, ya, bahwa kita tidak dijebak oleh apapun, tetapi kita belajar tentang diri kita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hubungannya akhirnya bertumbuh Paulus dengan Epafroditus. Karena apa? Karena kalau langsung sembuh berbeda ceritanya gitu ya. Dia jadi jemaat ini, kelihatannya jemaat ini jadi begitu rupa ingin mengetahui keadaan Epafroditus. Begitu juga Paulus merasa bahwa dia berkorban luar biasa. Nah, di situ letaknya. Jadi biar dalam doa-doa kita memang minta penyembuhan, kita minta keringanan sebagaimana keadaan. Tetapi yang harus kita katakan juga dalam doa-doa kita adalah agar kita juga mengerti atau menerima kehendak Tuhan, bersedia berkorban untuk diri kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melayani, dan Paulus juga melayani Epafroditus, lalu tidak ada karya penyembuhan, itu bukan sesuatu yang buruk. Ya. Memang seperti itu supaya yang menyembuhkan tetap Allah. Jadi Allah lah, Yesuslah yang adalah tabib itu yang berkehendak menurut hikmat Dia. Kita kembali dalam peristiwa ini yang adanya tidak ada mujizat
penyembuhan terhadap Epaphroditus, justru menolong jemaat Epaphroditus sendiri dan Paulus untuk merenungkan bahwa mereka memang haruslah empati, mengerti sudut pandang dari pelayan jemaat. Jadi itu yang perlu dikembangkan begitu rupa. Kita menyadari bahwa Epaphroditus ini mungkin dianggap kecil ya, kecil. Biasanya itu sangat bergantung sama tradisi atau budaya tertentu ya yang menganggapnya. Tetapi bagi Paulus ini tidak ada yang kecil ya. Bahkan penulis Injil juga mengatakan, misalnya Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, empati bisa dikembangkan juga dari situ. Jadi kita bisa menghormati sekecil apapun. Karena itu Paulus meminta agar jemaat menghormati Epaphroditus ini gitu ya. Jangan sampai mereka anggap itu sebagai hal biasa saja. Tetapi itu bisa dikembangkan begitu rupa sehingga mereka bisa hidup dengan baik ke depannya. Kan? 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti ini. Nah, inilah cara kita berempati. Hormati. Sudut pandangnya dilihat, keadaannya diterima. Itu langkah yang penting sekali. Dan itu langkah pertama. Sebagai orang percaya, kita selalu menghormatinya. Sekecil apapun jemaat kita, orang-orang yang terlibat di situ, jangan diabaikan sama sekali. Lalu yang kedua, gitu ya, untuk mengembangkan empati itu adalah, ini dia, yang A-nya ya, yang 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Sambut dengan segala sukacita. Hormati, sambut dengan segala sukacita. Jadi kita senang dia, kita bahagia bersama dengan dia, karena dia merasakan kebahagiaannya ketika dia sekecil yang dia bisa buat, itu dia buat dengan sungguh-sungguh pula terhadap Paulus. Nah, seperti ini. Nah, di masa Prapaskah ini, mengembangkan kehidupan yang mau empati, itu tidaklah mudah. Sebab ada gejolak atau pergumulan pada setiap orang. Kita sudah menjalani masa ini sesuai dengan usia kita. 50 tahun berarti 50 kali Prapaskah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menyesali juga? Melihat kelemahan kita juga? Apakah kita memang sudah bisa? Kan tentu saja ini masih terus diperjuangkan. Bahwa berempati itu memang suatu pergumulan yang harus dikembangkan dengan baik. Terutama pada masa-masa Prapaskah. Kita sadar bahwa ketika kita berempati kepada yang lain, itu belum tentu nyampe. Kita lemah, kita debu. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, harusnya kan kita hormat kepada Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, harusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kekristenan memperkenalkan atau memperlihatkan gejala manusia untuk mengabaikan itu semua. Karena itu bisa terjadi dengan orang tua sendiri pun, kita mungkin sampai disimpati. Kalau empati itu kan mengenal sudut pandangnya, keadaannya,
dan membantunya dia semakin baik. Contoh sederhana, ketika anak merasa kasihan kepada mamanya yang memasak, apa yang dilakukannya? Karena dia bekerja, dia capek dan sebagainya. Dia kasihan, lalu dia membeli makanan secara online dan bilang sama, "Mah, hari ini saya aja yang beli ya, kasihan mama." Saya rasa itu mamanya juga senang. Tapi apakah itu empati? Tentu masih dalam bentuk simpati. Tapi kalau mengerti sudut pandang mamanya, maka yang mama butuhkan itu sebenarnya adalah penghormatan terhadap dia, disapa, ikut memotong sayur, gitu kan? Sehingga dimasak bersama dengan mama. Atau karena mamanya terasa lelah, dia tidak usah tanya, kain pelnya sudah mulai dibersihkan dan dia ngepel di sekitar yang dibutuhkan. Nah, jadi mengerti keadaan mama. Apakah nggak boleh simpati? Boleh. Tetapi mungkin saja kita belum sampai ke tahap pengorbanan. Kristus berkorban untuk kita. Itu dasarnya. Jadi kalau Epaphroditus berkorban, dia memberikan waktu untuk mengerti pekerjaan Paulus dan dia berlayar lalu dia membantu Paulus sampai dia sakit. Demikian juga jemaat membiayai dan seterusnya supaya pekerjaan Tuhan tidak terabaikan. Itu namanya empati. Ada yang dikorbankan. Maka ini dapat mengajari kita di Minggu Prapaskah ini, ayo kita ke tahap pengorbanan. Simpati baik, tetapi kita juga harus tahap pengorbanan. Maksud saya sederhana sekali. Dalam kita mengembangkan kehidupan berjemaat di Bojonggede atau di tempat lain, pengorbanan itu mesti mendapat tempat sehingga kita terasah. Kalau belum terasa berkorban, maka ada yang kurang. Mungkin kita baru tahap simpati. Ya, syukur kalau kita sudah mulai memasuki yang berikutnya. Tapi kalau kita berkorban untuk perasaan orang itu, teman kita itu, dia butuh pengorbanan kita, ya kita korbankan agar dia tidak jatuh terlalu jauh, begitu. Atau pelayan kita, ya pelayan kita tuh butuh topangan, bukan kita olok. Dia akan mengalami kendala-kendala, apalagi kalau dia belum terlalu siap diolok. Tetapi kalau kita yang berkorban, dia akan merasakan bahwa dia dihormati dan dia berproses begitu rupa. Begitu juga pelayan terhadap jemaat, ya pelayan terhadap jemaat. Itu juga seperti Paulus, dia tahu bahwa rasa rindu dari jemaat dan rasa gelisah karena si Epaphroditus itu sakit, maka dia akan kembalikan dulu, utus kembali ke jemaat Filipi, sehingga jemaat tidak gelisah begitu rupa. Tapi ada yang jadi pengorbanan. Paulus harus bekerja sendiri lagi di penjara untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Begitulah. Dengan begitu, kita dapat semakin menghayati bahwa kita melayani itu butuh pengorbanan. Itu mengarah kepada empati. Tuhan berkorban untuk kita, Dia rela mati untuk kita, Dia berempati untuk kita, sehingga kita diselamatkan. Biarlah ini menjadi renungan kita semua. Bagaimana dalam kita hidup berkeluarga, dalam hidup berpelayanan, ya, dalam hidup di tengah masyarakat, pengorbanan ini sangat dibutuhkan. Dan catatan kita terakhir untuk kita renungkan, ini sekarang ada pandemi corona. Empati itu bisa kita lakukan ketika kita mengerti sudut pandang tetangga kita, kesulitan mereka yang terdampak baik ekonomi atau ketika mereka tertular. Nah, ini empati kita harus kita kembangkan. Kita belajar bersama di negeri yang kita cintai ini, sebab Indonesia membutuhkan pengorbanan Anda, pengorbanan kita, empati kita. Orang bisa mengkritik, tetapi
kritik itu seringkali hanya sebagai check and balances saja, untuk membalance saja ya. Yang kita sangat butuhkan adalah Anda dan saya berkorban untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Sebab Anda sangat dibutuhkan. Kekristenan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Pengorbanan Anda penting untuk dilakukan. Selamat bergumul, selamat berempati, memasuki kehidupan ini dalam cinta kasih kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 158, baitnya yang kedua. Oh ingat akan daku yang hilang tersesat. Oh ingat akan daku yang hilang tersesat. Tertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan seluruh jemaat dan kami yang bersama merenungkan firman-Mu malam ini, agar kami menuju kehidupan yang empati. Di dalamnya ada pengorbanan. Sehingga ya Tuhan, mereka terlayani dengan baik. Dalam kehidupan berjemaat, orang mau berkorban. Sehingga kehidupannya menjadi mesra. Dalam kehidupan antar pelayan dengan jemaat, pengorbanan itu dilakukan. Doa dan kesungguhan untuk bertekun di dalamnya juga dilakukan. Dengan begitu kehidupan jemaat itu dalam suasana yang baik. Disitulah ada persekutuan yang baik, ada kesaksian yang dapat berkembang, dan masyarakat melihat bahwa Tuhan memberkati persekutuan jemaat itu. Dalam kehidupan keluarga, ajarkan kepada kami untuk berempati, mengerti sudut pandang pasangan, belajar bersama begitu rupa, mengerti sudut pandang anak-anak dan cucu juga sebaliknya. Doa kami dalam kehidupan agar empati ini dapat dilakukan. Ada kesediaan berkorban dan mau mengerti sudut pandang atau cara hidupnya, membantunya. Demikian di masa pandemi ini kami juga mengembangkan kehidupan yang empati, yang berkorban bagi yang lain. Tolonglah ya Tuhan. Kami mendasari dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, yang Engkau rela meninggalkan takhta, memasuki kehidupan manusia dengan kesulitannya, dan membantu kami untuk juga bersedia berkorban. Dengan begitu ya Allah, Engkau layak dipuji, dimuliakan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk jemaat kami dengan segala keberadaannya. Mereka yang sakit, Engkaulah tabib bagi mereka. Mereka yang berduka, Engkaulah penghibur sejati. Mereka yang menghadapi berbagai permasalahan, Engkaulah kekuatan. Mereka yang ada dalam keadaan tidak damai, Engkaulah ya Tuhan, shalom, damai sejahtera kami. Dan mereka yang hanya sampai ke titik simpati dalam kehidupan ini, Engkau mengajarkan kepada kami cara hidup yang empati. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, dan kami merenungkan diri kami di hadapan-Mu di masa prapaskah ini. Tetapi juga merenungkan kehidupan kami dalam konteks jemaat, untuk kami dapat berempati. Dalam konteks keluarga dan masyarakat, agar kami menjadi pelayan yang baik di tengah kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan bangsa negara kami ini. Kami menyerahkan juga pimpinan-pimpinan. Di dalamnya ada pimpinan kami di gereja yang juga melakukan tugasnya untuk bersama dengan pemimpin politik membangun kehidupan yang baik. Kehidupan kami mau berkorban untuk yang lain,
menjadi berkat yang menguatkan, yang menolong, yang empati. Ini kami demi putramu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.